Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Amin. Saya merupakan mahasiswa Universitas Dharma Wangsa. Sekarang menempuh pendidikan di Fakultas Agama Islam, program studi Pendidikan Agama Islam. Di sini saya ingin menceritakan 3 tokoh pendidikan yang berada di Indonesia. Yang pertama, saya ingin menceritakan tentang sejarah Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Kiai Haji Hasyim Asy'ari lahir pada 24 Februari 1871 di Desa Karas, Kecamatan Diwek, Kabupaten Jombang, Jawa Timur. Dalam keluarga yang sangat religius, ayahnya Haji Asy'ari adalah seorang ulama yang mendalam ilmunya. Sejak kecil, Hasyim Asy'ari sudah terbiasa dengan pendidikan agama. Sejak kecil, Hasyim Asy'ari menuntut ilmu di pesantren-pesantren tradisional di Indonesia. Beliau belajar di pesantren-pesantren besar di Jawa seperti pesantren Tebuireng yang kemudian dipimpin oleh beliau sendiri. Selain itu juga menimba ilmu di berbagai ulama di pesantren-pesantren terkenal di sekitar Jawa. Kiai Haji Hasyim Asy'ari wafat pada 25 Juli 1947 di Jombang, Jawa Timur. Kepergian beliau meninggalkan warisan yang sangat besar bagi umat Islam di Indonesia, baik itu Nahdlatul Ulama maupun melalui pengaruh pemikiran dan pengajaran beliau yang terus berkembang hingga kini. Adapun pemikiran beliau yang dikembangkan, yang pertama itu pentingnya pendidikan agama yang terpadu. Kiai Haji Hasyim Asy'ari meyakini bahwa pendidikan agama harus melibatkan pemahaman yang menyeluruh tentang agama, baik dalam hal akidah, ibadah, akhlak maupun sosial. Kemudian yang kedua, pendekatan tradisional menjaga ajaran agama Islam. Dalam dunia pendidikan, Kiai Haji Hasyim Asy'ari berpegang pada tradisi Ahlus Sunnah wal Jamaah yang modern. Beliau memandang bahwa metode pendidikan yang mengutamakan pengajaran kitab-kitab klasik adalah cara terbaik untuk menjaga kemurnian ajaran Islam. Selanjutnya, karya-karya yang dihasilkan oleh Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Kiai Haji Hasyim Asy'ari menulis berbagai karya yang berfokus pada tafsir, fikih, dan ajaran tasawuf. Beberapa yang penting yang disampaikan oleh beliau yaitu yang pertama, kitab Tanbihul Ghafilin, sebuah karya dalam bidang tasawuf. Kitab Fathul Majid, karya yang membahas tentang tafsir dan ilmu kalam. Dan Risalah Ahlus Sunnah wal Jamaah, sebuah tulisan yang menjelaskan tentang prinsip-prinsip dasar Ahlus Sunnah wal Jamaah. Baik, yang kedua yang ingin saya ceritakan kisahnya ataupun sejarahnya, ini hampir-hampir mirip namanya dengan nama saya, perbedaan satu huruf saja, yaitu Muhammad Yamin. Muhammad Yamin lahir pada 17 Agustus 1903 di Talawi, Sawah Lunto, Sumatera Barat. Ia berasal dari keluarga yang terhormat dan memiliki latar belakang pendidikan yang baik. Ia menempuh pendidikan di berbagai sekolah tinggi, di antaranya yaitu Sekolah Tinggi Hukum di Batavia atau Jakarta, dan di Universitas Leiden, Belanda untuk studi hukum dan sejarah. Setelah kembali ke Indonesia, Yamin aktif dalam dunia politik dan pemerintahan. Ia pernah menjabat sebagai anggota Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau dikenal dengan BPUPKI, yang mempersiapkan dasar negara Indonesia. Selain itu, Muhammad Yamin juga turut berperan dalam merumuskan Piagam Jakarta dan Undang-Undang Dasar 1945. Yamin aktif berbagai organisasi seperti Pemuda Indonesia dan Partai Indonesia Raya. Ia juga pernah menjabat sebagai Menteri Kehakiman dan Kabinet Republik Indonesia. Namun pada akhir hayatnya, Yamin lebih banyak dikenal dalam dunia kebudayaan dan kesusastraan. Baik, kemudian yang terakhir, sejarah pendidikan Indonesia, sejarah tokoh pendidikan Indonesia, yaitu Otto Iskandar Dinata.
Otto Iskandar Dinata lahir pada tanggal 28 Januari 1896 di Cirebon, Jawa Barat. Beliau merupakan seorang tokoh yang sangat memegang prinsip pendidikan dan kemajuan bangsa dalam perjuangan untuk kemerdekaan Indonesia. Ia menempuh pendidikan di berbagai lembaga pendidikan termasuk di Sekolah Tinggi Teknik atau HTS di Bandung. Tempat ia belajar teknik. Setelah menamatkan pendidikan tekniknya, Otto Iskandar Dinata memilih untuk aktif dalam dunia pergerakan dan politik serta berfokus pada perjuangan kemerdekaan Indonesia. Otto Iskandar Dinata meninggal dunia pada 19 Mei 1945 pada usia yang relatif muda, yakni berumur 49 tahun. Beberapa bulan sebelum Indonesia meraih kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945. Meskipun wafat sebelum kemerdekaan tercapai, pemikiran dan perjuangan tetap memberi pengaruh besar bagi Indonesia. Pemikiran Otto Iskandar dalam bidang pendidikan sangat menekankan pada peran vital pendidikan dalam perjuangan kemerdekaan dan kemajuan bangsa Indonesia. Karya-karya Otto Iskandar Dinata, yang pertama itu Perjuangan untuk Pendidikan. Adapun karya-karya Otto Iskandar Dinata, yang pertama Perjuangan untuk Pendidikan. Salah satu pemikiran besar Otto Iskandar Dinata adalah mengenai pendidikan sebagai alat untuk mencapai kemerdekaan. Otto Iskandar menyadari bahwa penjajahan di Indonesia bukan hanya berupa kekuasaan politik, tetapi juga berupa penjajahan mental dan kebudayaan. Oleh karena itu, beliau sangat mendorong pembangunan pendidikan yang merata dan mencerdaskan rakyat Indonesia. Kemudian yang kedua yaitu tulisan dan artikel. Otto Iskandar menulis banyak artikel dan esai yang mengkritisi kebijakan kolonial Belanda dan memperjuangkan hak-hak rakyat Indonesia. Beliau seringkali menulis tentang pentingnya pendidikan dan perannya dalam membangun bangsa. Beberapa tulisan artikelnya dipublikasikan dalam berbagai surat kabar pada masa itu. Baik, terima kasih telah menonton video ini.